Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana bisa tampil percaya diri sebagai agent properti, baik tampil percaya diri di depan klien atau tampil percaya diri di depan vendor. Mulai dari hal yang simpel ya, jadi mulai dari bagaimana kita membawa diri kita sendiri, bagaimana penampilan kita, personal hygiene kita, baju kita, rambut, lalu aksesoris yang kita kenakan. Nah, itu bisa mau nggak mau, itu bisa memboost dari kepercayaan diri kita. Jika kita penampilannya sudah cukup rapi, cukup profesional, dan juga perhatikan bau badan ya, itu satu hal yang kelihatannya simple banget, tapi itu mempengaruhi bau badan, juga bau nafas kita. Nah, itu kita harus perhatikan betul-betul, itu termasuk bagian dari personal hygiene kita. Cek dulu apakah semuanya sudah oke, baju sudah oke, kenakan seragam, kenakan baju yang pantas saat kita ketemu dengan klien ataupun dengan vendor. Lalu hal yang kedua, itu perhatikan intonasi suara kita. Jangan kalau ngomong itu terlalu pelan ya, bisik-bisik, atau ngomongnya itu nggak yakin. Misalnya kalau ada orang yang vendornya atau kliennya itu langsung kita jadi rasanya down gitu, itu jangan. Tetap aja yakin, tetap percaya diri dengan intonasi suara yang sama, yang maksudnya untuk percakapan sehari-hari ini cukup bisa didengar, tapi juga tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Lalu yang ketiga, kadang-kala kita kalau sebagai agent baru itu memang muncul rasa cemas ya, cemas atau takut salah ngomong, takut keliru informasinya, itu nggak apa-apa. Maksudnya kita sebagai agent baru ya kita terima itu gitu loh. Kita nggak bisa membandingkan diri kita agent baru, kita bandingkan dengan teman-teman agent yang misalnya sudah 3, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun di dunia properti ya. Itu bukan apple to apple, jadi itu pembandingnya salah. Jadi kita terima aja, kita istilahnya, kita embrace aja bahwa kita memang masih perlu banyak belajar. Kita wajar lah kalau misalnya kita cemas atau takut. Jadi pertama itu kita terima dulu, kita ada rasa cemas, ada rasa takut, khawatir. Nah, pada waktu kita sudah menyadari itu, kita mulai menuntut diri kita sendiri untuk belajar lebih banyak. Karena kalau kita semakin banyak tahu, semakin banyak pengetahuan, itu kepercayaan diri kita bisa sedikit lebih baik, lebih naik lah, istilahnya seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya kita ketemu dengan buyer, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka ajukan itu tentang area di sekitar listing atau properti yang kita tawarkan, lalu harga pasar. Nah, untuk harga pasar ini sudah ada ini ya, file harga pasar tanah se-Surabaya. Jadi kita harus pegang itu sebagai pegangan aja supaya kita tahu tanah di daerah Kertajaya itu berapa per meternya, di daerah Pakuwon City itu berapa per meternya. Itu hanya sebagai pengetahuan, walaupun di kenyataannya, di pasar, di lapangan itu bisa berubah. Kebanyakan biasanya lebih turun dari harga yang ada di handout kita. Lalu pertanyaan yang berikutnya itu biasanya tentang biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan saat jual beli, biaya notaris, biaya pajak. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita juga harus tahu, kita harus belajar untuk mengetahui biaya-biaya apa aja yang harus dikeluarkan dan disiapkan oleh buyer pada waktu dia melakukan transaksi jual beli. Lalu juga yang nggak kalah penting itu KPR, karena kebanyakan buyer kan biasanya beli lewat KPR. Nah, kalau KPR itu bagaimana perhitungannya, berapa bunganya kira-kira ya, kita nggak tahu semua bank ya, karena kan perhitungan bunga juga beda-beda tergantung promosinya, tapi kan kita tahu kurang lebihnya itu berapa untuk bunga bank yang sedang berjalan saat kita ketemu dengan klien tersebut. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu benar-benar blank, ya kita kenalkan nanti dengan teman-teman marketing bank. Kan di kantor juga banyak nama-nama teman marketing bank yang kerjasama dengan kantor kita. Lalu kalau penjual itu kebanyakannya mereka akan tanya rumah-rumah di sekitaran rumahnya yang sedang dijual. Nah, itu kita juga bisa pakai itu sebagai
ilmu juga buat kita ya. Jadi kita tahu pasaran rumah di daerah sana itu berapa. Kalau 3 rumah, 4 rumah, atau berapa rumah dari rumah yang ditawarkan ini juga dijual, kita bisa coba telepon, kita coba tanya berapa sih di sana ditawarkan. Jadi kita juga bisa ada pengetahuan berapa sih harga pasaran tanah di daerah tersebut. Lalu yang biasanya ditanyakan lagi oleh penjual itu adalah biaya juga. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh penjual itu berapa? Apa saja biayanya, biaya notaris, pajak, lalu ya biaya-biaya yang lain lah, checking, validasi, dan juga fee agent. Nah, itu juga biasanya mereka tanyakan. Jadi kita sudah siap dulu, kita sudah tahu dulu jawabannya apa. Pada waktu nanti mereka tanya, kita sudah tahu jawabannya apa. Lalu juga kadang ada pemilik itu yang misalnya itu propertinya adalah waris. Nah, ini agak tricky ya kalau soal waris. Tapi ya kita kalau agent baru kita tahu lah sedikit-sedikit waris itu seperti apa, bagaimana ngurusnya, lalu kemana, nah seperti itu. Jadi kita sudah ada pengetahuan dasar pada waktu nanti ditanya oleh penjual. Jika kita sudah merasa ya ini cukuplah sebagai dasar, kita bisa mulai terjun ke lapangan. Kita terjun ke lapangan. Kita mulai dengan yang paling gampang aja dulu ya. Jangan pada waktu kita sudah nggak pede lalu kita ketemunya dengan misalnya klien kelas berat, kliennya pabrik, kliennya dari tim survei atau apa yang pertanyaannya itu biasanya lebih belibet. Nah, ya kita mulai dari yang paling gampang aja dulu. Misalnya dari transaksi sewa, itu lebih cepat closing. Yang cari juga nggak terlalu rewel biasanya. Jadi pertanyaannya juga nggak akan terlalu heboh, terlalu menakutkan ya. Jadi kita mulai dengan yang paling kecil. Kita start dari yang small dulu. Pada waktu nanti kita sudah menguasai itu, nah itu kita akan lebih percaya diri untuk nanti handle transaksi yang lebih besar. Nah, contoh lain yang hal-hal mudah dulu yang kita bisa lakukan atau kita bisa latih supaya bisa memboosting kepercayaan diri kita adalah dengan misalnya belajar untuk chat dengan klien, belajar untuk chat dengan vendor, atau kalau misalnya itu masih terlalu berat atau terlalu menakutkan, kita bisa belajar chat dengan sesama teman agent. Apa aja yang dichatkan ya, coba ngomong tentang properti, ngomong tentang listing kita, ngomong tentang klien. Nah, dengan kita chat, kita sudah terbiasa ngomong mengenai hal ini. Nanti kita tingkatkan lagi, kita mulai follow up klien-klien yang datang ke kita lewat handphone dulu. Kalau misalnya nggak berani ketemu langsung, ya kita lewat handphone dulu. Kalau ketemu penjual juga sama ya, jadi kadang kita ada kunjungan ke rumah, kalau kita misalnya takut atau kita masih khawatir ya kita WA dulu atau telepon dulu, tergantung. Kalau misalnya penjualnya itu sudah agak lanjut, biasanya lebih enak itu kita telepon karena mereka akan ada kesulitan pada waktu membaca WhatsApp. Kalau orang yang sudah agak lanjut itu membaca WhatsApp itu sudah nggak enak ya, jadi mereka lebih nyaman kalau kita langsung telepon. Nah, pada waktu kita sudah mulai terbiasa melatih diri untuk bisa tampil lebih percaya diri dengan pengetahuan yang juga sudah semakin bertambah. Tetapi yang sebenarnya paling bisa memboosting kepercayaan diri kita itu adalah pada waktu kita sudah closing. Jadi pada waktu kita sudah closing, nilainya itu berapa saja, berapapun. Walaupun itu cuma closing sewa dengan nilai yang kecil, tapi itu booster yang sangat hebat lah pengaruhnya. Jadi kita merasa lebih pede, lebih percaya diri bahwa kita sudah berhasil melewati satu step, kita closing, kita sudah bisa handle penjual, kita sudah bisa handle pembeli, dan mereka juga sudah melakukan transaksi. Nah, itu yakinlah pasti lebih percaya diri. Kita sebagai agent pasti lebih yakin bahwa kita bisa, kita sudah melewati satu langkah yang pertama, closing pertama, itu baguslah pengaruhnya untuk teman-teman sekalian ya. Pada waktu kita sudah menjelang ke mau closing atau mau transaksi, itu kan kita juga MOU, lalu kita ketemu dengan notaris, ketemu klien, buyer,
dipertemukan. Nah, kalau misalnya pada waktu itu, saya ingat saya sebagai agen baru, waktu itu saya juga didampingi sama senior ya. Jadi saya cuman mengamati aja transaksinya itu seperti apa, ketemu notaris itu seperti apa. Nah, itu kalau misalnya kita nggak pede, silakan ajak tim leadernya masing-masing, ajak leader kalian untuk ikut mendampingi. Atau kalau misalnya leadernya nggak bisa, ajak prinsipal atau teman-teman rekan agent senior yang pada waktu itu bisa mendampingi, ajak aja. Pasti kami pasti mau lah mendampingi seperti itu. Jadi supaya tidak ada kesalahan juga pada waktu transaksi pertama, dan juga kita menjadi lebih kalau ada yang support, ada yang hadir pada waktu itu kan lebih yakin lah pada waktu melakukan transaksi. Teman-teman, untuk membangun kepercayaan diri itu kita seperti latihan ya, seperti latihan di gym. Jadi kita seperti latihan otot kita. Itu dimulai dengan hal yang kecil dulu. Kita angkat beban yang ringan dulu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita angkat beban yang ringan dulu, pelan-pelan. Tapi itu harus setiap hari dilakukan. Kalau kita nge-gym, kalau kita setiap hari latihan seminggu 3 kali, itu kan ya pasti otot akan terbentuk kan. Nah, itu sama juga dengan kepercayaan diri kita. Jadi kalau kita semakin banyak berlatih, ya tentu kita akan semakin pede, semakin gampang untuk ngomong. Jadi kita tahu kalau kita ngomong dengan klien itu seperti apa, kita ngomong dengan vendor itu seperti apa aja yang diomong, apa aja yang harus dibicarakan itu kita sudah tahu, karena itu akhirnya jadi otomatis gitu loh, jadi auto. Jadi kita sudah, karena terbiasa, semuanya itu bisa orang menjadi ahli itu karena awalnya dimulai dari terbiasa, karena sudah biasa melakukan itu akhirnya dia menjadi ahli dan bisa improvisasi akhirnya. Jadi bisa macam-macam lah nanti kalau kalian sudah pada tahap itu kalian bisa improve lagi ya, jadi lebih bisa lagi ngomong dengan klien, mau negosiasi, mau presentasi, mau apa, pasti lebih percaya diri karena sudah terbiasa untuk melakukan itu. Kalau yang sekarang, misalnya pada waktu ini kalian baru saja join di agent property, misalnya bingung gimana ya, kan saya juga baru join, belum ada viewing, belum ada listing pun juga belum punya. Nah, kalau untuk listing itu bisa dicari di Telegram ya, di Telegram grup Winston Seven ini kan ada banyak listingnya teman-teman. Nah, itu coba ditawarkan kemana? Ditawarkan ke grup-grup agent. Nah, kita mulai dengan start small ya, cara yang gampang, yang paling mudah kita coba belajar BC. Dari kita belajar BC, broadcast, ke teman-teman sesama agent, kita kenalan dengan mereka, ngobrol dengan mereka, akhirnya kita jadi lebih tahu mengenai dunia properti. Nah, lalu selain itu, kalau misalnya kita ternyata punya listingan sendiri, gimana caranya supaya kita berlatih terus setiap hari supaya makin pede, ya kita coba follow up dari vendornya. Misalnya kita tanya harga, apa ada update harga Pak, atau ada perubahan harga atau apa, atau sekedar tanya kabar, atau rumahnya masih ditawarkan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita menjalin komunikasi dengan pemilik rumah. Kalau misalnya kalian pas ada waktu dekat dengan kantor, ya mampirlah ke kantor. Coba bicara-bicara dengan teman-teman yang pas lagi ada di sana. Jadi tuker-tukeran listing, atau kalau kita semakin kenal, kita tahu siapa yang kita ajak transaksi itu lebih enak. Jadi kita ngomong itu juga lebih enak. Lalu kadang kan di kantor juga ada orang bank, atau kadang ada notaris yang mampir ke kantor, kadang ada orang dari developer. Nah, dengan ketemu dengan mereka, orang-orang yang ahli di bidangnya itu, yang ada sangkut pautnya dengan kerjaan kita, itu pengetahuan kita juga akan semakin bertambah. Nah, kembali lagi ya, kalau pengetahuan kita semakin bertambah ya tentunya kita akan lebih pede untuk ngomong kan. Kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa ya bingung mau ngomong apa, karena memang nggak diperlengkapi. Nah, intinya kalau ada waktu datang main ke kantor, atau kalian istirahat siang atau apa, datanglah ke kantor, ngobrol dengan siapa yang ketemu di kantor. Kalau ketemu dengan orang bank ya coba tanya-tanya KPR gimana, bunga berapa, sekarang
kayak apa kondisinya. Nah, seperti itu. Jadi itu juga kita networking, kita jadi semakin pintar dan kita juga jadi semakin pede. Nah, kira-kira seperti itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi agent properti yang lebih percaya diri.